menurut saya. Kenapa? Ini kuda udah dibuka semua, kita masih adem-adem aja, kok nggak kena semua sama kita? Ya, kita bersyukur, betul? Tapi kalau saudara hidup di daerah-daerah yang memang kena, di Afrika begitu saudara kena Ebola, mungkin kita akan kerasa, betul? Dan ini apa? Kalau menurut saya inilah yang baru merebak tahun ini juga. Apa? ISIS. Betul. Saudara tahu? Islamic State of Iraq and Syria and Syam. Ini kota yang diambil oleh ISIS. Jadi mengambil daerah Syria dan Irak. Ini under controlnya. Dan kenapa ISIS ini bisa merebak? Dan tahun ini mulai keluar. Itu kalau saudara tahu, ada satu cerita behind itu. Kenapa? Amerika pernah menyerang Irak. Dan Amerika menyerang Irak itu 2003 di sini kepotong. Dan itu dibilang di sini konservatif fundamentalis with close tie to President Bush are planning for a new missionary push in Irak. Jadi perang Irak sebetulnya itu disupport oleh para misionaris. Dikasih tahu. Dan bukan cuma setiap pesawat dikirim misionaris, itu banyak tentara-tentara yang akhirnya dirubah, mereka juga tentara sekaligus misionaris. Makanya ini tentara US Army pakai ini semua, mereka bisa nyinjil. Dan efeknya, kalau saudara mau tahu, itu sekitar 25-30% akhirnya Irak menjadi Kristen. Dari tahun 2003 sampai akhirnya berakhir kurang lebih 2011. Dan setelah itu 2011 itu Amerika mulai tarik. Ketika ada krisis di Amerika, tentaranya akhirnya mulai ditarik. Kan udah selesai perangnya, ditarik. Dan ketika ditarik dari Irak, muncullah ISIS. Dia bilang apa? Kemarin Amerika mengkristenkan orang Irak. Sekarang kita mau bikin Islamic State, negara Islam lagi. Makanya setiap orang-orang Kristen, persecution di sana, dicari, dibunuh, dibantai, dan waduh. Saya nggak munculin foto yang terlalu sadis. Masih banyak foto yang lebih sadis lagi dari ISIS. Kalau saudara cek di internet. Dan siapa ini semua yang dibantai? Orang Kristen. Orang-orang Kristen. Orang Irak yang jadi Kristen. Gara-gara misionaris dari Amerika. Menurut saya inilah materai kelima. Dan kemudian materai, lanjut cepetan. Dan Indonesia, makanya sempat ramai. Kenapa? Ini di Bundaran HI di Jakarta. Mereka bilang solidarity. Indonesia support ISIS. Segala macam. Materai ke-6. Maka aku melihat nanti anak domba itu membuka materai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung berambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Matahari gelap, bulan jadi darah. Apa ini? Tetrat. Tetrat. Makanya itu terjadi tahun ini dan tahun depan. Kalau menurut saya, sekali lagi, berita tentang akhir zaman saudara boleh gak setuju? Sangat boleh. Kenapa? Karena semua penafsiran. Ini menurut saya hari ini adalah begini. Saudara nggak setuju? No problem. Betul. Nah, inilah kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari materai 1, 2, 3, 4, 5, itu sudah kelihatan semua. Dan materai ke-6, inilah tetrat. Materai ke-6 dibuka dalam 2 tahun, 2014-2015. Inilah materai yang ke-6. Dan Tuhan sudah bilang ini bahkan tentang tetrat di kitab Yoel, dikutip lagi di Kisah Rasul. Dan kemudian ada di kitab Wahyu. Dan bukan cuma itu. Nah, kemudian terjadi apa? Nah, setelah materai ke-6, kita lihat. Tadi dibilang setelah materai ke-6, materai ke-7. Materai ke-7 itu, di Alkitab itu nggak ada. Karena isi materai ke-7, isinya adalah 7 sangkakala. Jadi 7 sangkakala itu adalah materai ke-7. Seperti Yosua kelilingi 1 hari, tembok Yeriko, hari ke-7, 7 kali. Jadi hari ke-7 ada 7, materai ke-7 ada 7 sangkakala. Itu. Dan setelah menjelang dibukanya 7 sangkakala, ada 2 kejadian. Yang pertama, pemeteraian orang Yahudi. Saya nggak bisa jelasin detail. Yang kedua, nah tiba-tiba di Wahyu 7 bilang begini. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Menurut saudara kira-kira siapa ini? Kita, gereja Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba, saudara baca sih. Setelah materai ke-6, menjelang materai ke-7, belum materai ke-7, belum sangkakala 7 sangkakala. Ada pemeteraian orang Yahudi. Dan kemudian tiba-tiba ada sekumpulan besar orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya.
Dari mana? Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dari seluruh dunia, bangsa, kaum, dan bahasa. Tiba-tiba ada di surga, berdiri di hadapan tahta. Dan sempat ditanya di situ oleh para tua, siapa ini? Katanya. Dibilang mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Saya garis bawahi note lah, yang dibahas. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun ke mata air kehidupan. Jadi tiba-tiba ada di surga. Dan ini Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23, klop, Tuhan adalah gembalanya. Inilah penggambarannya. Jadi tiba-tiba jadi putih. Dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Ada orang Chinese, ini orang Arab mungkin, ini orang bule. Ini ada saya di sini kelihatan. Ada Pak Tarigan di depan. Dan ada saudara juga di sini. Amin. Tidak terhitung banyaknya. Tiba-tiba. Ini waktu kalau baca kitab Wahyu, bacalah secara kronologis. Kalau seminar saya bisa jelasin. Jadi simpel-simpel aja gitu. Nah, dan Yesus pun bilang, Yesus sudah bilang ini tentang hal ini. Jadi bukan cuma dicatat di situ. Yesus pun udah khotbah. Segera sesudah sisaan pada masa itu, Materai 5, ya. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Apa ini? Materai 6. Yesus juga bilang, Materai 6. Sedangkan Materai 1, 2, 3, 4-nya klop. Kalau saudara baca di Matius dan di Lukas. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah Materai ke-6, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin. Berarti bicara tentang pengangkatan, banyak sekali ayat tentang pengangkatan di Perjanjian Baru. Tuh, Yesus kok, kitab Wahyu ada, Kisah Rasul ada, Yoel sudah bernubuat bicara tentang ini, dan bahkan kronologisnya pas semua. Dan Tesalonika, sekarang Paulus juga bicara tentang pengangkatan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang sudah mati, kakek saya, nenek saya sudah meninggal dalam Kristus, akan bangkit dulu. Makanya the dead in Christ will rise. Inilah kebangkitan, inilah pengangkatan. Yang mati akan bangkit, yang dalam Kristus. Dan setelah itu, katanya, sesudah itu, kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati dan bangkit dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Hasilnya, demikianlah kita akan berapa lama? Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, jangan bingung tentang namanya second coming. Kenapa? Kalau ada first coming, ada second coming. First coming bicara tentang Yesus mati menebus dosa seluruh dunia. Second coming adalah bicara tentang Yesus akan datang lagi menjadi raja dan hakim untuk menghakimi. Tapi sebelum second coming, kedatangan Yesus ke bumi, ada satu fenomena lagi, ada satu kejadian yang namanya rapture. Jadi apakah rapture sama dengan second coming? Beda. Second coming, kedatangan Yesus selalu bicara seluruh dunia. Tapi rapture, tadi dibilang Yesus bilang orang-orang pilihannya. Itulah yang jadi target kita. Kalau kita tahu kita orang pilihan Tuhan, kita tidak sedang menunggu kapan kiamat. Kita tidak sedang menunggu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi kita menunggu kapan yang namanya rapture. Kapan yang namanya pengangkatan. Dan ini sedikit gambaran. Men and women have chosen one of three paths. Those who daily seek a personal relationship panjang with God, sejarah dari generasi ke generasi. unbelievers and Inilah believers yang who sedang don't dituju seek oleh after anak-anak Tuhan. God, Dan inilah target and kita. those who choose to Karena kalau ignore diangkat tadi dibilang and as selama-lamanya the prophets bersama dengan Tuhan. foretold, Selesai. God will come Kita nggak to peduli take lagi his apa yang people. ada. No one knows the day or the hour. Without any warning, all infants, children, and many people Dan will sudah spiritually dinubuatkan disappear. dia akan datang. Terror and Tapi masalahnya confusion tidak ada yang tahu reign kapan the waktunya. world over. Dan dia For ragu those left sampai di awal. behind, the Justru dia apocalypse akan angkat. has just begun. Manakah saudara akan berada? Ketika jutaan orang tiba-tiba
ketinggalan. Inilah yang akhirnya membuat anak-anak Tuhan di gereja hari-hari ini malas dengar cerita tentang akhir zaman. Kenapa? Karena saya pernah khotbah akhir zaman di anak kuliahan dan anak mahasiswa gitu. Baru judul, hari ini kita bahas tentang Unveiling the End Times Our Time. 2 orang di depan cewek langsung teletabis. Takut berpeluk, takut, serem. Saya tanya, loh apa seremnya? Apa takutnya? Takut katanya. Loh, apakah berita akhir zaman adalah berita yang menakutkan? Tadi saya bilang berita akhir zaman yang saya bahas hari ini adalah tentang rapture. Rapture adalah Tuhan yang datang dan menjemput kita, betul? Mengangkat kita. Kenapa? Karena Alkitab menggambarkan sebetulnya kita ini adalah siapa? Mempelai. Yesus itulah mempelai pria. Kita ini mempelai wanitanya. Sekarang kalau mempelai pria mau datang dan menjemput, masa mempelai wanita takut? Ini depan ada Wisnu bentar lagi nikah. Kalau sekarang begini, istri. Kalau tiba-tiba bilang gini, aduh, kenapa ya tinggal 2 minggu lagi? Kalau bisa sih masih 2 tahun lagi. Lucu gak sih? Ketika kita dengar akhir zaman, rata-rata orang bilang gini, aduh, udah dekat ya? Saya bilang sudah sangat dekat. Kenapa? Meterai ke-6 sudah dibuka 2014-2015. Pemeteraian orang Yahudi, kalau menurut saya 2018. Kenapa? Karena Israel 70 tahun ulang tahun. Itu ada penjelasan satu sesi kan. Dan setelah itu pemeteraian orang Yahudi apa? Rapture. Ya eleksi lah, kita lihat. Waktu udah sangat dekat. Tapi begitu bicara tentang akhir zaman, semua orang bilang, aduh kenapa harus akhir zaman? Kalau bisa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Sama dengan mau dijemput. Kalau istrinya Wisnu begitu, saya bilang lebih baik gak usah menikah, betul? Kalau mau dijemput istri bilang, aduh kenapa tinggal 2 minggu? Kalau bisa sih masih lama, masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Lah, gak usah menikah aja sekalian. Jadi bicara tentang rapture, kita tidak sedang bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua atau kiamat. Memang ada berita yang menakutkan, ya mungkin itu menakutkan. Tapi kan kita udah diangkat. Antikris di mana? Antikris muncul di pasal 13. Ini di pasal berapa? Baru pasal 7 dari Revelation. Kalau menurut saya, makanya gereja akan diangkat. Gereja mempelai wanitanya. Makanya Yesus sudah bilang, jauh-jauh hari dia bilang apa? Tentang akhir zaman dia bilang apa? Kedatangan Yesus dia bilang, jangan gelisah hatimu. Kalau hari ini di menjelang akhir zaman, memang tadi saudara dengar, saya kasih lihat ini supaya saudara terbuka mata saudara bahwa fenomena akhir zaman sudah depan mata. Kita memang sudah hidup di akhir zaman. Berita eskatologi, berita yang sangat penting dikabarkan di gereja. Karena banyak juga yang lupa, kita pikir kita hidup selamanya di bumi. Cari duit, hidup begini-begini. Saya mau kasih tahu, sebentar lagi saudara akan tinggalin dunia ini. Itu berita kabar baik. Karena Yesus jemput, sebentar lagi. Dan makanya Yesus bilang, jangan gelisah. Kuncinya cuma satu, apa? Percaya. Percayalah kepada Allah, kata Yesus, percayalah juga kepadaku. Dan Yesus cerita, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat buat kamu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan sudah sediakan tempat buat kamu, aku akan apa? Datang lagi. Inilah bicara rapture. Aku akan datang lagi dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Wow, ini kabar luar biasa. Sebelum Yesus pergi ke surga, dia udah kasih tahu dulu. Aku sediain, nanti aku akan jemput lagi. Dan ada kalimat yang cukup menarik. Makanya Yesus bilang di awal, jangan gelisah. Nah, kalimat berikutnya bilang gini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau saudara baca ini, saya pikir ada 2. 1, kalau saudara tahu, apakah saudara takut atau enggak? Contoh begini, saya pergi dulu ya. Sebentar ya, saya sediain rumah. Rumah di mana? Di Dago Pakar. Saya pergi ke sana. Kalau istrinya tahu jalannya untuk ke sana, kira-kira istrinya takut nggak? Loh, kenapa takut kan? Saya tahu kok dia kemana. Dan Yesus bilang apa? Kamu tahu jalan ke situ. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, saudara tahu nggak? Kemana
Kemana Yesus pergi, nyediain tempat ke surga? Kemana jalannya? Saya mendapati orang-orang yang takut, justru mereka yang sebetulnya belum tahu jalannya. Kalau saudara kalau sudah tahu jalannya, lo ngapain takut? Kasarnya gini, ya pergi dulu lah. Nanti saya juga bisa nyusul, saya tahu kemana jalannya. Iya kan? Ya tadi kita ini ada, saya ikut orang-orang Jakarta gitu. Saya tinggalin aja, kenapa? Oh, mereka udah tahu jalannya kayak THB. Ya saya ngebut aja duluan. Gitu. Dan mereka juga nggak takut. Waduh, kemana mobil depan? Kenapa? Tahu kok jalannya. Dan saudara tahu jalannya. Kalau saudara nggak tahu hari ini, nggak apa-apa. Kenapa? Murid Yesus aja nggak tahu jalannya. Yang namanya Thomas. Ayat berikutnya, lucu makanya menarik. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lucu ya. Kemana Yesus? Nggak tahu. Kemana katanya? Perginya kemana sih Yesus? Dan cukup menarik. Kenapa? Siapa yang bertanya di sini adalah Thomas. Dan kita tahu cerita Thomas. Siapa Thomas? Thomas adalah orang yang Yesus sempat bilang kurang percaya. Dia kurang percaya. Masa Yesus sudah bangkit? Waktu murid-muridnya karena dia nggak ada. Dia bilang, sebelum aku cucukkan jariku ke tangannya, aku tidak akan percaya Yesus sudah bangkit. Dan begitu Yesus muncul depan, silakan cucukkan. Dia bilang, aku baru percaya. Dan unik, cukup menarik. Kenapa? Thomas yang nggak tahu jalannya. Kalau saudara tahu jalannya, kita nggak pernah akan takut. Kenapa? Kita tahu jalan ke situ. Jalan kemana? Jalan ke rumah kita yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Kita tahu jalan, nggak perlu takut. Dan di mana jalannya? Yang belum tahu, Yesus kasih tahu jalannya di ayat berikutnya. Ini ayat yang sering kita baca. Kata Yesus, apa jalannya? Akulah jalannya dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way. Dengan kata lain, kalau saudara sudah tahu jalannya, kita nggak akan pernah takut. Kita pasti sampai ke situ, betul? Dan Yesus sudah bilang berkali-kali, kamu tahu jalan ke situ. Kepada Bapa, karena Yesus bangun di rumah Bapa katanya. Kayak dulu ada lagu kalau kematian kan, di rumah Bapa yang kekal segala gitu. Dan ayat berikutnya bilang apa? Ayat ke-7. Kita jarang baca juga ya. Ayat 7 bilang apa? Sekiranya kamu mengenal Bapa, pasti kamu juga. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu apa? Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Gak usah pusing. Jalannya kamu tahu. Kalau kita nggak kenal Bapak, kamu kenal Yesus kan? Kalau kenal Yesus, kamu pasti kenal Bapak kan? Sekarang ini kamu telah mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia bahkan. Sudah. Kamu sudah kenal Bapak, kamu sudah tahu. Dan ayat berikutnya. Again. Pertanyaannya, masalahnya cuma satu adalah percaya. Tidak percayakan kau? Don't you believe? Nggak percaya? Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Makanya Yesus bilang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi 2000 tahun yang lalu, jalan dari bumi ke surga, jalannya sudah nyambung. Dan saudara tahu dengan pasti jalannya. Siapa? Yesus. Akulah jalannya. Akulah jalannya. Dari 2000 tahun yang lalu, dari dunia ini sampai surga, jalannya udah nyambung. Dan tadi Yesus sudah bilang gitu. Kalau kita udah tahu, harusnya kita nggak takut. Kita nggak takut. Yesus bilang, aku akan pergi, aku akan jemput kamu lagi. Dan kalau dijemput, apakah pasti? Iya, kalau kita udah tahu jalannya, ketinggalan juga nyusul. Kasarnya begitu. Iya dong. Makanya Yesus kasih kepastian. Dan Roma 3 ayat 23 makanya bilang ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Oh betul, sudah? Iya sudah. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Betul sudah. Dan saya ngajar juga sekolah Alkitab di Jakarta. S2 saya tentang misiologi. Jadi Tanginjil. Jadi dulu saya cuma kutip ayat 23. Aduh. Padahal jawabannya ayat 24. Ya. Orang biasanya dari sini kemudian lari ke Roma 6:23 kan. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Waduh. Jawaban yang tadi dikasih langsung loncat ke mautnya. Padahal jawabannya di bawahnya. Sudah berdosa, iya. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, iya. Tapi lihat yang terakhir. Dan oleh apa? By grace. Karena kasih karunia. Sudah juga. Dibenarkan.
dibenarkan sebetulnya kita nggak benar, tapi dijadikan benar. Dijadikan benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Kita. Tapi kenapa hari ini kita jadi orang benar? Karena dibenarkan. Kamu sudah dibenarkan. Karena apa? Kasih karunia. Dan Kristus, makanya Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Ayat berikutnya, Roma 3 ayat 25-nya. Telah menjadi jalan pendamaian karena iman, percaya dalam darahnya. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga, diulang lagi deh, membenarkan siapa? Orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kuncinya cuma satu lagi. Apa? Percaya. Dari awal sudah, jangan gelisah, percayalah. Kamu sudah dibenarkan, percayalah. Kenapa kamu kurang percaya, Thomas? Kata. Percaya, percaya. Kamu dibenarkan. Orang yang percaya pada Yesus dijadikan benar, dibenarkan. Makanya kita selamat karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8, ayat yang terkenal sekali. Kita selamat hanya oleh kasih karunia Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu. Kita benar, kita jadi selamat bukan karena